Bahasa Minang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita Utama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data Jo Perekaman Biometrik Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL. Sekolah Dasar Negeri 08 Taruk Dipo Kota Bukit Tinggi mengakui bahwa inovasi program Rabu Manabuang atau Rabuang Mabrur memiliki filosofi di dalamnya. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Berita Minang nan pertama. Sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data job rekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. Berikut laporan Nofri. Sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data pendidikan job perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rima Nita Rizon menyampaikan, Disdukcapil mengajak para siswa untuk melakukan perekaman biometrik, terutama bagi anak nan ala berusia 16 tahun ke atas. Ditarangkan Rima, anak nan ala berusia 16 tahun ala dapat melakukan perekaman biometrik KTP elektronik di Dukcapil. KTP elektronik akan dicetak saat anak genap berusia 17 tahun. Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun. Dikatakannya, pihaknya melaksanakan kegiatan guna mempermudah penerbitan KTP elektronik di usia 17 tahun nantinya. Selain itu juga dapat mendukung validitas data kependudukan dan mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan SIM, BPJS, perbankan, dan lainnya. Caranya mudah tambah Rima. Cukup bawa kartu keluarga, datangi Dukcapil, semua proses je mudah serta gratis. Dilanjutkan Rima, selain itu siswa dapat memperbarui data pendidikan. Itu dilakukan agar data akurat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial bagi siswa, serta dapat menunjang perencanaan pembangunan di bidang pendidikan. Rima menambahkan, cara memperbarui data pendidikan je mudah. Cukup siapkan kartu keluarga lama, lampirkan surat keterangan atau rapor ataupun bukti kenaikan tingkat pendidikan, datangi Dukcapil atau ajukan secara online. Nofri melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Solo menghadirkan layanan pembuatan kartu tanda penduduk KTP nan lebih mudah dan capek tanpa merepotkan masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Disdukcapil Solo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu gebrakan terbaru yang dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Solo adalah dibukanya layanan cetak KTP elektronik langsung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lembah Gumanti, Junjuang Siriah, dan Lembang Jaya. Jo pembukaan layanan baru di 3 kecamatan tersebut, masyarakat indah hanya dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga diberi pengalaman pelayanan publik nan lebih manusiawi, capek, dan akurat. Inovasi ko bertujuan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan nan lebih dakik jo capek
tanpa mengharuskan warga datang jauh-jauh ke pusat kabupaten. Dusana Padanga, Sekolah Dasar Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi mengakui bahwa inovasi program Rabu Manabuang atau Rabuang Mabrur memiliki filosofi di dalamnya. Selanjutnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi menilai inovasi program tabungan haji muda melalui Rabu Manabuang atau Rabuang Mabrur memiliki nilai filosofi sarana motivasi siswa dalam menabung persiapan ibadah haji jangka panjang. Hal itu diungkapkan Kapalo SD Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Kapado RRI bahwa filosofi program Rabu Manabung atau Rabuang Mabrur terinspirasi dari Rabuang atau rebung, sebuah sayur dari cikal bakal pohon bambu. Menurut Anton, filosofi rebung memiliki makna nan gadang untuk bermanfaat bagi tujuan sekitarnya. Istilah rabuang kalau di Minangnya, rabuang itu kan sebuah sayur yang dari cikal bakal dari tumbuhnya batuang itu kan. Jadi rabuang itu kalau maknanya itu besar, maka bisa membangun ya kan. Kalau sudah rabuang itu besar, pasti dia jadi betung dari batuang ya kan. Jadi batuang itu kami bikinlah itu rabuang itu menabung di hari Rabu, rabuang gitu. Itu makna filosofinya, Pak. Karena itu, Anton Hilman bersama jajaran SD Negeri 08 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi akan berupaya optimal agar inovasi program Rabu Manabuang Rabuang Mabrur menjadi suksesor dan menjanjikan terhadap persiapan finansial dalam berhaji di usia muda, serta produktif dapat terwujud. Kami pengen memang seluruh anak ini menabung. Kalau bisa kita doakan anak-anak kita ini semuanya haji muda. Diketahui program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat dasar maupun menengah. Perihal iuran dana nan harus ditabung dalam program Rabuang Mabrur. Indah ada batasan setoran awal nan ditetapkan BPR Jam Gadang kepada siswa, namun sesuai dengan kemampuan keuangan yang diketahui oleh orang tua siswa. Selain itu, program Rabuang Mabrur juga melampirkan sejumlah berkas persyaratan nan ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor, seperti fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP orang tua wali murid, serta formulir pembukaan rekening nan ala diisi oleh siswa. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Komitmen dan dedikasi petugas haji Kloter Tigo Bale Embarkasi Padang atau Padang Tigo Bale kembali diuji dalam sebuah peristiwa darurat dan menguji kesiapsiagaan dan ketangguhan mereka saat proses pemindahan jemaah calon haji dari Mina menuju hotel penginapan dan berjarak sekitar 6 km. Awalnya pemindahan direncanakan menggunakan 3 unit bus, namun rencana itu mengalami kendala besar. Kemacetan lalu lintas total di jalur menuju hotel memaksa K3 bus berhenti sekitar 1 km sebelum tujuan akhir. Situasi itu membuat jemaah harus turun di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan coba jalan kaki. Jo kondisi nan menekan tu hanya 2 petugas nan sedang berjago di hotel, yakni Sobeng, Suradal dan Elafki. Mereka menghadapi situasi nan sangat menantang ko, jumlah petugas nan terbatas dan kondisi jemaah nan sangat membutuhkan perhatian ekstra. Meski dalam keadaan terbatas, Sobeng dan Elafki indak gentar. Keduanya segera berkoordinasi jo para ketua rombongan dan ketua regu jemaah. Dengan sigap, mereka mengarahkan kursi roda nan tersedia dan mengatur evakuasi jemaah secara bergiliran. Sobeng Suradal tampil sebagai pemimpin lapangan dan memberikan arahan tegas dan memastikan proses evakuasi berjalan dengan teratur dan aman. Dusana Padanga, dalam rangka memperingati 1 abad Jam Gadang pada Juni 2026 mendatang, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengundang perwakilan keluarga Ratu Wilhelmina dari Belanda. Berikut laporan Yudi Pramagustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengundang perwakilan keluarga Ratu Wilhelmina dari Belanda dalam rangka memperingati 1 abad Jam Gadang pada Juni 2026 mendatang. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan nantinya Pemko Bukit Tinggi akan menghadap Duta Besar Belanda untuk Indonesia guna mengundang perwakilan dari Belanda dalam rangka 1 abad Jam Gadang. Pada 2026 Jam Gadang nan menjadi ikon Kota Bukit Tinggi genap berusia 100 tahun, rencana mendatangkan pihak keluarga Ratu Wilhelmina ke tanah kelahiran Muhammad Hattako, indak terlepas dari peran Wilhelmina nan menjadi inisiator pembangunan Jam Gadang rentang tahun 1925 hingga 1926.
Menurut Ramlan Nurmatias, perlu kajian mendalam dek sejarawan termasuk menggali secara langsung informasi tentang sejarah jam gadang kepada pihak keluarga Ratu Wilhelmina. Penelusuran jejak sejarahku semakin menarik mengingat ketika peresmian dilakukan dek seorang anak kecil. Perlu ditelusuri apakah jam gadangku sebagai tanda sebuah kota atau dibangun sebagai hadiah kepada cucu Ratu Wilhelmina dek nan menggunting pita saat peresmian jam gadang itu anak kecil. Indah hanya tu sambung Ramlan Nurmatias, Pemko Bukit Tinggi melalui penelitian dan terlibat juga akan menggali lebih jauh latar belakang penggunaan angka Romawi ampe pada jam gadang dan indak lazim. Halko penting ditelusuri sebagai edukasi dan pemahaman terhadap perjalanan sejarah bangsa kepada generasi muda saat ko. Hal menarik lainnya nan dipelajari dari bangunan setinggi 27 meter ko adalah bentuk bagian atin dan setidaknya 3 kali mengalami perubahan dasar, yakni zaman penjajahan Belanda, Jepang dan setelah masuk kemerdekaan. Satu abad jam gadang ke depan itu memang persiapan kita tahun ini membentuk panitia melibatkan pemerintah daerah termasuk pariwisata, budayawan dan yang terkait dengan itu. Kalau saya melihat Ratu Belanda itu Helmina memerintahkan mendirikan jam gadang itu, apakah itu sebuah tanda sebuah kota atau memang membuat hadiah buat cucunya? Saya meresmikan tahun 26 itu dibangun 1 tahun 2027 diresmikan. Yang penting kita itu anak kecil kan. Nah tentu walaupun kita dijajah lah, tapi meninggalkan jam gadang itu ikon pariwisata Sumatera Barat. Nanti saya mau menghadap dulu Duta Besar Belanda di Indonesia. Nanti kami akan sengaja langsung mau mengundang ke Belanda ya. Kira-kira apa lagi sejarah yang dibawa ke Belanda itu kalau bisa dikembalikan ke kita. Menjelang peringatan 1 abad jam gadang tambah Ramlan Nurmatias, pemerintah Kota Bukit Tinggi membantu panitia persiapan dan berisikan banyak pihak termasuk budayawan. Agenda wisata sejarahku juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Untuk diketahui, hanya ada 2 mesin jam gadang di dunia, pertama di Kota Bukit Tinggi dan Cieklai Big Ben dan menjadi ikon kota London, Inggris. Maka dari itu bangunan berbentuk menara juga bagian atas menggunakan corak khas Minangkabau itu selalu menjadi destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan. Sebanyak 50 negara di dunia akan turut berpartisipasi mengikuti lomba puisi dalam rangkaian menyemarakan 1 abad jam gadang dan berada di Kota Bukit Tinggi pada Juni 2026. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias saat masih menyusun panitia persiapan 1 abad jam gadang dan puncaknya diperkirakan pada Juni 2026. Bangunan berbentuk menara setinggi 27 meter itu di jantung Kota Bukit Tinggi dibangun pada rentang waktu 1925 hingga 1926 dan diresmikan 1 tahun kemudian. Selain lomba baca puisi tingkat internasional, pemerintah Kota Bukit Tinggi juga menyiapkan berbagai agenda kebudayaan dan pariwisata dan berkaitan langsung dengan sejarah jam gadang. Kedepannya, pemerintah daerah akan lebih memasifkan promosi jam gadang ke tataran internasional, mengingat hanya ada 2 mesin nan sama di dunia, yakni jam gadang di Kota Bukit Tinggi dan Big Ben di Kota London. Saudara pendengar, pemerintah Pasaman Barat serius memperkuat sektor tanaman pangan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan swasembada pangan nasional. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Pasaman Barat Muhammad Ihpan menyampaikan bahwa sektor tanaman pangan khususnya padi menjadi kunci penting dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia tentang swasembada pangan. Menurut keterangan Wakil Bupati, luwih tanam padi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 18.100 hektar, jo total produksi sekitar 88.400 ton, jo rata-rata profitas sampai 7 ton per hektar. Wakil Bupati menjelaskan bahwa Kecamatan Kinali menjadi salah satu sentra produksi padi sawah di daerah itu jo luwih tanam sekitar 2.500 hektar, jo total produksi sekitar 10.500 ton. Disebutkan bahwa rata-rata profitas padi sawah di Kecamatan Kinali mencapai sekitar 5,5 ton per hektar. Menurut Wakil Bupati, khusus di Persawahan Sialang, saluwih 260 hektar, rata-rata profitas padi tercatat mencapai sekitar 6 ton per hektar. Pemerintah daerah Pasaman Barat disebut tarif berupaya mendukung ketahanan pangan swasembada pangan melalui berbagai program dan terintegrasi. Wakil Bupati mengungkapkan bahwa dukungan itu diwujudkan dalam bantuan sarana produksi sarupa benih, pupuk, jo pestisida bagi para petani. Kecamatan Kinali merupakan salah satu sentra padi sawah di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas tanam 2.400
174 hektar. Produksi padi 10.461 ton dan profitas 5,5 ton per hektar. Persawahan Sialang merupakan salah satu kawasan padi yang terluas di Kecamatan Kinali. Selain itu, pemerintah daerah juga magin bantuan alat jo mesin pertanian pra jo pasca panen sarupa traktor, sprayer, combine harvester, jo power thresher. Upaya lain yang dilakukan adalah perbaikan jaringan irigasi serta pembinaan berkelanjutan kepada kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat. Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh program itu bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan jo meningkatkan kesejahteraan petani di daerah itu. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman mengatakan persediaan stok pangan di daerah itu tersedia baik menjelang dan selama Idul Adha tahun 2025. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman M. Dwi Rici mengatakan keadaan stok pangan akibat sejumlah daerah baru selesai melakukan panen raya. Di samping itu, M. Dwi Rici juga menyiapkan cadangan bareh pangan disimpan di Perum Bulog Satampe. M. Dwi Rici menambahkan cadangan bareh pangan Pasaman saat 61,0 ampere ton disimpan di Bulog. Cadangan bare dipergunakan jika terjadi bencana alam dan kelangkaan pangan. Namun saat daerah Pasaman masih surplus padi. Pemkab Pasaman juga menargetkan produksi padi sekitar 205.627 ton, jo luas tanam 42.839 hektar sesuai target UPSUS swasembada pangan tahun 2025. Dusana pendengar, indeks kesalehan sosial penduduk Kota Bukit Tinggi tercatat cukup tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Tercatat indeks kesalehan sosial penduduk Kota Bukit Tinggi tahun 2023 pada angka 83% serta indeks kota toleransi Indonesia bahwa Kota Bukit Tinggi menempati peringkat keempat dengan peningkatan 32 digit halko berkat peran dan dukungan Kemenak Jo FKUB Salamoko dan atas kondisi nan ado tu diakui Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP. Diakui Ibnu Aziz bahwa tingginya indeks kesalehan sosial penduduk Kota Bukit Tinggi kiniko berkat kerjasama dilakukan antara Pemko Bukit Tinggi Jowin Sehem Jamil Jambe. Dikatakan dengan heterogennya kondisi Kota Bukit Tinggi nan ado namun tetap pertahankan dan menghargai kondisi keberagaman nan ado termasuk peran kesado pihak. Survei dan data yang kami peroleh, indeks kesalehan sosial penduduk Kota Bukit Tinggi sudah pada angka 85. Itu pada tahun 2023. Dan itu mengalami peningkatan dari tahun 2022, indeks kesalehan sosial kita pada angka 83. Alhamdulillah, kerjasama ini antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe. Kemudian juga sementara untuk indeks kota toleran se-Indonesia, alhamdulillah Kota Bukit Tinggi pada tahun 2022 sampai 2023 menempati ranking keempat nasional untuk capaian peningkatan indeks kota toleran se-Indonesia dengan peningkatan 32 digit. Alhamdulillah dengan demikian Bapak sekalian, kita juga sangat bisa memahami bahwa kota ini adalah kota yang heterogen. Dan juga kita juga sangat didukung oleh keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama yang sampai hari ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Juga pada intinya disampaikan Ibnu Aziz bahwa semakin seseorang menaati agamanya, maka seseorang makin toleran terhadap penganut agama lain. Di tengah kondisi hegemoni, namun Bukit Tinggi tetap saling menghargai di tengah keberagaman. Joni Marpeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Dosana pendengar, sekian berita daerah dalam Balsa Minang untuk siang hari ko, Rabu, 11 Juni 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2